Pemirsa yang aneh, target kita hari ini adalah Baby Margareta. Dan Baby Margareta ini baru punya bayi bersama suaminya yang orang Austria, orang bule, Chris. Ya, oke. Dan untuk pertama ini, kita akan masukkan agent Adit yang tiba-tiba akan ngumpet di rumahnya Baby. Dan dia berpura-pura menjadi maling yang baru dikejar masa, udah babak belur. Kita lihat reaksi Baby saat ada maling ngumpet di rumahnya, dia bakal ngasih tahu warga atau justru bakal menyembunyikannya. Kita akan langsung lihat ya. Oke, agent Adit, langsung aja masuk. Adit langsung bilang aja, saya lagi dikejar-kejar sama orang, Mbak. Tolong, Mbak. Saya lagi diuber-uber masa, Mbak. Hah, berarti maling bener kan? Bukan, saya orang mau nolongin. Itu bawa tas. Iya, tas orang ini mau saya balikin. Nggak bisa. Tolongin saya, Mbak. Kenapa, Mbak? Itu orang udah banyak banget, Mbak. Saya dikeroyokin loh, Mbak. Muka ada biru-biru, Mbak. Ya Allah, nggak ada yang nanti banget. Ya Allah, kalau bukan maling udah nggak perlu takut, tinggal telepon polisi aja. Nih. Mendingan Bapak telepon polisi ya. Nih, saya kasih nih, saya kasih. Udah nggak usah, Mbak. Nanti malah makin ribut, Mbak. Makin ini. Aja tuh kan kamu beneran kriminal, kamu otak kriminal. Makanya dikejar-kejar sama warga. Ya Allah, Mbak. Keluar aja. Ya Allah, Mbak. Mbak. Ya, Baby pasti langsung bilang, ini bonyok-bonyok udah pasti maling kan? Yanto, Lastri. Jangan berisik. Iya, Udah, keluar aja nih. Tenang, Dit. Lastri udah kita kompakin, jadi udah tahu soal penjebakan ini. Lastri! Ih, kamu tuh lama banget sih. Pagar nggak ditutup lagi, jadi orang sembarangan masuk. Nggak tahu. Aduh, ini usir nih orang. Dit, lo bilang, saya minta makan, saya lapar. Ini orang aneh kalian. Tadi emosi nyolot, sekarang memelas nangis. Tolong ya, Mbak ya. Mbak. Emang dasar otak kriminal, jangan-jangan acting lagi. Mbak, saya lapar. Boleh minta makan nggak, Mbak? Alasan doang. Mbak. Mendingan keluar aja deh. Mbak, Jangan tolong, Mbak. cari-cari alasan kayak gitu. Keluar. Mbak, saya lapar, Mbak. Udah 2 hari belum makan, Mbak. Berwarga. Oh. Bener, Mbak. Tolong ya, Mbak ya. Boleh minta makan nggak, Mbak? Ya. Tapi janji ya, abis makan kamu pergi dari sini. Iya, janji, Mbak. Janji. Iya. Udah Lastri, ambil ke dalam nasinya. Makasih ya, Mbak ya. Janji ya, abis makan kamu pulang, keluar sana. Iya, Mbak. Saya ini mau pergi. Kok bisa kebetulan Bapak kesini? Jangan-jangan Bapak ini mata-mata ya? Ya Allah, Mbak. Tuduhannya Begitu saya jangan pergi, kamu langsung masuk, langsung ambil barang-barang saya. Enggak, Mbak. Beneran Lihat, enggak. ini tuh saya udah banyak pasang CCTV dan sensor. Kalau ada orang asing masuk, itu sensornya langsung nyambung ke kepolisian. Aduh, ampun, Mbak. Tapi Saya juga heran nggak ngerti itu kenapa pagar nggak ditutup. ya, itu saya nggak tahu. Kan saya bukan tukang rumah, Mbak. Nih, mendingan Bapak sekarang makannya di Ya Allah, Mbak. Sendoknya jatuh. Kotor, Mbak. Di luar. Minumnya mana, Mbak? Ya, Kan nggak kan keselak dong saya nggak minum. ini banyak maunya banget ya. Mbak, mineral water yang gelas tuh, yang kecil. Sekalian dibungkus satu, Mbak ya. Makasih ya, Mbak ya. Enak aja, saya suruh kamu makan di luar malah di sini. Nih, mendingan di luar Pak. Makan di luar. Bentar dulu, Mbak. Mbak, tolong tusukin dong, Mbak. Maaf ya, tusukin bentar. Ini saya aus keselak, Mbak. Tusukin sendiri. Keselak. Aja lu. Tolong, Mbak. Mbak, tolong, Mbak. Keselak nih saya. Aduh. Banget ya. Tuh, Mbaknya aja baik. Mbak yang ini mah jahat.
Adit, lu pura-pura kebelet, mau ke WC, mau buang air besar. Aduh, Mbak. Saya sakit perut nih, Mbak. Numpang ke toilet dong, Mbak. Enggak. Mendingan Mbak. kita lihat umum aja di luar. Kurang ajar banget ya ini orangnya. Aduh. Rese banget. Udah di ujung tombak nih, Mbak. Kurang ajar banget ini orangnya. Bentar, Mbak ya. Lasri, kamu pokoknya temenin. Jangan sampai dia pergi ke yang lain-lain. Tungguin depan pintu. Mbak aja kalau mau. Enak aja. Halo, Rian. Heran nih ada orang asing masuk ke rumah gue. Tolong deh, kamu teleponin polisi ya, suruh kesini. Daripada orang macem-macem di rumah aku. Oke. Lagi Adit di WC. Sekarang Nia datang bareng warga ya. Lu langsung nyari, bilang nyari maling yang kabur ya. Langsung aja. Stop. Tadi ini yang masuk ke rumah saya, Pak. Diam lu. Pak, saya tuh tadi habis kena jambret. Mbak, itu isinya duit semua. Mbak punya anak nggak? Anak saya tuh sakit. Mbak tolong dong, Mbak. Jangan sembunyiin maling dong. Yang ini aja, Mbak ngaku aja juga. Tolongin, Pak. Kasihan kan? Coba Mbak kan sesama perempuan. Udah, mendingan saya panggil pembantu saya. Lasri! Mbak, sembunyi nggak? Itu dulu kasihan nih, dari tadi nangis-nangis. Anak saya tuh lagi sakit, Mbak. Mbak harus ngerti dong. Mbak jangan cuma mempedulikan diri sendiri dong. Bentar saya, please. Tenang dulu, Mbak, tenang. Nah, pasti kita akan dapat orangnya. Sekarang ini Mbak, ini kan kasihan ibu ini mau gagal. Anaknya Anak di saya rumah lagi sakit. sakit, tasnya Ah, hilang. Disembunyi nama ini nih, bro. Mbak, udah saya jelaskan. Ada rasa kasihan nggak Mbak? Kira-kira. Ya gini aja, Mbak ganti aja duitnya. Untuk bayar rumah sakit. Enak aja, ngambil juga enggak. Ini Ya, kesalahan kita saya nggak ini. bilang Mbak ngambil, tapi Mbak sembunyi orang yang Jangan udah biasa nih nyembunyiin laki-laki nih. Enak aja sembarangan ngomong. Ah. Lasri! Tadi orangnya Ah. mana yang toilet? Coba cari. Ada nggak? Tidak keluar. Hei, Lasri, kamu jangan bohong ya. Saya dari tadi di luar, masa nggak lihat ada orang keluar? Enggak, Bu, orang tadi dia udah keluar kok. Coba periksa lagi. Ini pasti saya diajarin sama mbaknya bohong kan, Mbak? Bohong kan, Mbak? Oke. Jadi ini penjebakannya akan lucu banget. Jadi kita udah dikompakin sama Lastri. Jadi rumah baby ini panjang ke belakang. Jadi rumah baby ini nyambung sama kafling belakangnya. Jadi Adit bisa keluar lewat pintu belakang. Iya bener nggak ada. Kan? Bener nggak ada, Pak. Mbak bohong. Uang Nih Mbak nih. sesama perempuan. Udah sembunyi di mana Mbak? Jadi jalan di mana? Oke, Adit terus sekarang muncul dari kerumunan warga di depan. Lu nanya ada apa? Nah, kita lihat reaksi baby gimana nih. Kalau Adit muncul, orangnya yang sama yang maling tadi tapi udah nggak bengep, bajunya udah ganti. Enggak, sumpah saya nggak sembunyiin. Orang pasti ada apa nih? Denny, masa aku diambil sama maling? Malingnya disembunyiin sama mbak ini. Mana malingnya? Wah, kamu jangan sekongkol kayak gitu dong. Ini udah banyak warga. Jangan banyak ngeles. Denny itu uangnya buat berobat anak kita. Dia nggak punya perasaan. Dia tuh Tega ya? Kamu tega ya? Mana? Keluarin! Tadi yang ini kan orangnya bukan, bener kan? Lu kan yang maling masuk ke sini terus minta makan. Lu bilang anak istri lu di rumah belum makan. Saya baru Terus kamu datang. pura-pura ke toilet. Mbak, jangan ngerendahin suami saya ya. Dia itu pengusaha. Nggak mungkin saya nggak makan sama anak saya. Saya ini pengusaha bekicot terbesar sejabotabek. Ya kan, Denny? Nah, kamu maling kali. Maling apaan? Orang saya mau datang. Nyamar ya? Lu acting sama istri lo. Nyamar Pura-pura ke sini. apa? Mau maling di Orang rumah nih, saya. liatin. Orang udah nuduh begini nih. Kalau
udah ketahuan. Mana malingnya? Mana? Aja. Mau. Coba dong balikin fakta. Saya kan keamanan sini. Mbak jujur aja. Oke, Nia lo bilang, Bang ngapain sih liatin suami saya terus? Mbak naksir ya? Mbak kenapa sih dari tadi kayak saya perhatiin lirik-lirik suami saya, Mbak suka sama suami saya? Mbak kalau dapat bule? Tadi juga dia ngelirik-lirik saya terus, saya perhatiin seperti itu. Sembarangan ya. Gua lihat-lihat kamu karena kamu tuh yang maling itu. Lah, Mending kalian pergi aja deh. Sana pergi nih. Pergi semua. Pergi. Oke, dia bagus-bagusnya emosi nih. Ya, satu lawan rame-rame nih kita lihat. Artis kok gitu. Kasihan dong. Orang-orang aneh. Oke, kita lagi ikutin mobilnya Baby Margareta. Nanti di tengah jalan kita akan ada agent kita dan nanti akan bilang, Mbak, ban mobilnya tuh remnya terbakar. Jadi dia akan kita pancing buat berhenti di pinggir jalan dan kita akan ganggu dengan agent kita. Oke, langsung masuk dong, langsung agent Andre. Langsung bilang itu berhenti. Mbak, itu mobilnya ada asap, Mbak, ada asap. Pak, bannya berasap, Mbak, berhenti dulu, Mbak. Ini bannya berasap loh, kempes tadi nih. Aduh, apaan sih? Bannya berasap. Dari sini tadi asapnya ngempul, Mbak. Tapi sih kalau saya perhatiin ya, Mbak, kayaknya ini nggak terlalu parah deh, Mbak. Kemungkinan depannya kali, Mbak. Hah? Kalau Mbak lanjutin perjalanan Mbak, bisa kecelakaan loh, Mbak. Coba deh kita cek dulu, Mbak. Coba deh kita lihat dulu, Mbak. Saya takutnya depan nih. Mbak, lihat itu ngalir, Mbak. Coba lihat kita. Tuh kan, kayaknya ini kurang perawatan banget, Mbak. Jadi ntar aku cari bantuan dulu ya, Mbak. Mbak nunggu di sini dulu ya. Ya. Ya udah deh. Ya udah, aku cari bantuan dulu. Duluan ya. Ya, Mbak. Oke, dia bingung. Agent gede langsung samperin bilang lo montir bisa betulin bantu Baby betulin mobil. Yang mana Mbak yang keluar asapnya? Ini Coba tadi tunjukin. yang belakang nih, Pak nih. Keluar asap banyak. Terus tadi yang di depan itu netes olinya. Bapak bisa benerin? Ya akan saya coba Mbak. Boleh ambil kunci-kuncinya Mbak? Yaudah. Tapi di mana ya kuncinya tuh? Saya lupa nih. Bapak cari sendiri aja deh kuncinya. Oh ya, Ya. maaf loh nuwun Iya, sewu. nggak apa-apa. Mobil kok yo remuk kayak gini ya. Bener-bener lu periksa di situ ada kalau ada tasnya Baby, ada dompet, lu pura-pura ambil aja. Kunci di mana? Ngapain sih buka-buka tas, Pak? Ya kan nyari Bapak kunci. lancang ya, kurang ajar ya. Ini kan tas saya, Pak. Nggak mungkin saya nyimpan kunci di situ. Katanya suruh nyari kunci ya ini saya nyari. Ini aku benerin mobil apa mau maling sih? Ngapain sih mau buka-buka tas, Pak? Lah kali aja kuncinya di sini. Lah situ suruh nyariin nggak mau. Lah giliran dicariin. Oh. Udah simpen. Ih, aneh nih Bapak nih. Yang aneh situ. Nih, tolong. Ngapain sih, Pak? Saya buru-buru nih, Pak. Ya sabar toh, Bu. Orang ini juga membantu kok, yo. Awas minggir. Ada yang kurang. Ini kelihatannya mobil ini nggak beres ini. Oke, masuk juga dong. Pura-pura jadi netizen bawa handphone, pura-pura ngerekam, bilang, "Cie, Kak Baby selingkuh ya di sini ya." Iya, Kak Baby selingkuh. Sini. HP saya. Kalian kalau mau berantem jangan di jalanan. Iya, apaan sih? Kembaliin ya itu handphone ya. Hapus. Baby marah, dia kesel, minta dihapus. Emangnya kenapa HP saya kok? Udahlah, Bu, yang sabar lah, Bu. Ayo kita betulin mobil itu. Udah gak usah pakai banyak. Mendingan gak usah jadi deh. Enggak, yuk biarin ini nolong masak separuh-separuh, Bu. Oke, gendir lu pura-pura melakukan ritual, bilang aja, mobil ini terkena kutukan. Nah, lu ambil air, lu sembur-sembur mobilnya. Udah sekarang gini aja, Bu. Ini ada aura yang nggak beres dalam mobil. Nyatanya, Bu, juga nggak bisa buka. Saya sendiri juga nggak bisa buka. Minta tolong ambilin air, Bu. Ini buat syarat. Mau betul nggak mobilnya? Makanya besok kalau beli mobil yang agak bagus, Bu. Ya terserah deh, terserah. Pokoknya benerin Mobil jelek kayak mobil. gini ya. Pak, ini ya mau diapain? Buat radiator kan, Pak? Aduh, kita buka aku. Lu kena Baby. Maaf, itu adalah sebagian untuk syarat membuka. Nun saya buka ya. Maaf loh, Bu. Ini orang
aneh banget sih. Nah, bagaimana? Saya itu kalau mobil jelek kayak gini, makanan saya tiap hari. Tapi Bapak beneran bisa kan, Pak? Udah tenang aja, saya banyak punya bengkel di sini. Udah serahin ke aku. Waduh. Oh, pantesan. Banyak kempes. Pantesan larinya ke mesin. Ngapain bantu kok apa, Pak? Udah diem aja. Yang penting mobilnya jadi bisa jalan. Ayo keluar. Asapnya kan masih banyak ini. Ayo keluar. Ayo. Sakit kali ya. Sedikit lagi keluar. Maaf, Nun Sewu, minggir. Kalau mau dibetulan, kuncinya mana? Kunci mana kunci tadi? Kuncinya mana? Ini malah waktu saya terbuang ini. Pak, buruan, Pak. Ejen Gendir, pokoknya lo asik dengan kunci-kunci aja. Lo kayak sok bisa, tapi ternyata nggak bisa. Bapak mau main kesenian, Pak? Ini gara-gara Jalan. Ibu ngajak ngobrol terus, jadi konsentrasi saya buyar. Makanya toh Bu, kalau mau ditolongin itu aduh. Pak ngerti kan, tinggal ambil aja kunci misalkan yang ini. Ya coba sekarang Ibu aja. Oke, masuk. Pura-pura jadi tukang ojek. Pas Kijo masuk, bilang langsung, ngapain lo di sini? Tuh bawaan lo, tuh dagangan lo. Den, ngapain lu di sini? Pak, waduh, beli bawaan kan. Ayo cepet. Oh iya. Cepet. Baby langsung bengong, hah? Jadi dari tadi dia bukan tukang bengkel, tapi tukang bakwan. Pantesan nggak ngerti. Dadah. Bakso Malang. Bakso Malang. Bakso Malang. Bakso Malang. Oke, Pak Sukijo tawarin buat naik ojek bareng dia aja. Karena dia buru-buru nih. Kamu kenapa? Mobil rusak. Rusak. Ya udah, saya anter yuk. Orang gila lagi tadi. Ayo santai, ayo. Bapak ini siapa sih, Pak? Saya ini tukang ojek. Sekarang saya cuma mau nolong kamu daripada nanti ada apa-apa. Ayo. Ya udah deh, Pak. Sebentar saya telepon dulu. Ayo. Oke, dia ngadu, dia nelfon siapa nih, kita nggak tahu dia ngadu. Halo. Rian, tolong bawa mobil gue deh, urusin deh. Mogok. Ya udah, di Jalan Kemang ya. Nomor 12. Iya. Yuk. Buruan ya. Oke, Pak Sukijo. Langsung aja naik motor bilang, oke peluk dong Neng. Nah nanti naik motornya ngendet-ngendet ya. Pura-pura baru belajar motor. Pegangan. Tangannya pegangan pinggang ini jalannya lubang-lubang nih. Iya. Pegangan pinggang. Helmnya dipakai. Nah, masukin lagi dong netizen, pura-pura ngerekam, bilang cie, tadi selingkuh sama mang, sekarang selingkuh sama aki-aki nih. Hati-hati dong. Awas ya kalau aku ketemu kamu di jalan ya. Dia kesel deh, Pak. Aduh, Pak. Hati-hati dong, Pak. Hati, Pak. Udah aku turun aja deh, Pak. Hati-hati dong, Pak. Bapak bisa nggak sih, Bapak? Bisa, makanya pegangan yang kuat ya, Aduh, Pak, hati-hati dong. Oke, Pak Sukijo sambil cerita ya soal kehidupan Pak Sukijo yang dulunya di Kalimantan itu pengusaha tambang gitu. Mbak, dengerin ya, kenapa saya itu naik motor? Karena saya itu kan bos perusahaan batu bara di Kalimantan, Mbak. Sambil lihat jalan dong, Pak. Aduh, udah Iya, Pak. nggak pernah naik motor saya ini. Nggak pernah yang namanya naik motor. Saya naik mobil mewah. Oke. Pak Sukijo langsung ya naik motor tapi langsung ngendet-ngendet. Pak, mendingan saya ngerti motor deh, Iya. Pak. Saya bisa, Pak. Mbak diem aja, nggak usah. Saya walaupun tua kayak gini nggak nafsu sama kamu. Saya punya anak cucu. Sambil jalan. Yaudah, yuk jalan. Babynya udah ketakutan. Jalan. Sekarang aja jadi tukang ojek, Mbak. Pak, mendingan saya turun aja, Pak ya. Nggak, jangan. Karena Bapak udah tua, saya Bapak ya. Sama seperti itu Bapak saya. Iya, pokoknya tenang aja. Kasar-kasar. Pegangan yang kuat. Pak ya. Iya. Pak. Lihat, ada tukang ojek sampai di ngeliatin dia, karena di sini benar-benar kamera tersembunyi, nggak orang-orang nggak akan ngelihat, dan artis yang dikerjain nggak tahu bahwa ini dikerjain. Jadi sampai orang-orang sekitar juga benar-benar nggak tahu loh, sampai bengong ngeliatin ada aki-aki genit sama anak muda. Udah, Pak. Saya udah buru-buru nih, udah telat banget.
Kalau seandainya saya deketin kamu, ada jalan nggak? Kita turun aja ya, Pak ya. Jangan, Kita jangan, pakai jangan. taksi aja deh, Pak. Jangan. Oke, Pak Sugijo, rayu Baby Margareta. Maaf ya Mbak, jujur aja ya Mbak. Ini dalam hati saya. Dari tadi saya tuh nggak lihat jalan Mbak. Melihat spion, saya lihat Mbak manis loh. Madu, senyumnya manis, semanis madu, membuat hati selalu rindu. Makanya kalau naik ojek pegangan yang benar, jangan ngerayu-ngerayu, saya udah tua. Mau dong dirayu. Iya. Mas, jangan ngeliatin istri saya ya. Loh, turun Pak Sugijo, nggak apa-apa nih biar aja. Biar yang kena prank semua orang nih. Oke, langsung marahin anak-anak muda yang ada di warung. Bilang, kalian ngeliatin istri saya ya? Minta tolong kamu ngeliatin istri saya kenapa? Saya ngeliatin istri Bapak. Oh ini istri saya ini, Wak. Cantik. Apa saya liatin? Hah? Berarti istri Bapak cantik. Baby Margareta malu banget karena di sini diliatin banyak orang. Iya, walaupun tua gini masih, ini adik ini masih seneng sama saya tuh. Saya Mas ya, itu tukang ojek tadi bilangnya mau nganterin saya ke kantor, saya buru-buru ini malah ngomongnya kemana-mana. Ini suka bohong ini. Pada saya mau. Kalau, Mas, aku minta persetujuan ya kalau kawin sama dia cocok nggak? Cocok. Baby Margareta mau cabut, si Baby mau cabut. Paksa buat naik motor lo lagi Pak Sugijo. Pak, cari taksi di mana ya di sini? Nggak ada taksi, ayo naik. Ayo naik. Nggak ngomong. Naik. Nggak bener. Bapak tadi benerin jalanin motor aja kagak bener. Ayo, naik. Saya pakai taksi online aja. Naik, saya minta naik. Ih, maksa lagi. Aki-aki. Oke, udah paksa dia mau naik lagi. Pasti dia mau naik lo lagi. Karena kalau nggak dia juga malu di situ bingung dia mau naik apa. Oke bagus, jalan lagi. Pokoknya Pak Sugijo bawa muter-muter aja. Bawa muter-muter di taman yang di depan itu aja. Sampai Baby Margareta sadar bahwa dari tadi dia dibawa jalan cuma muter-muter di sini-sini aja. Jangan yang bener dong, Pak. Iya, makanya kalau Bulak-balik. Oke, Pak Sugijo, pokoknya, nah depan balikin lagi ke tempat tadi mobilnya mogok. Kita lihat reaksi Baby Margareta apa saat dia dibalikin ke tempat yang tadi mobilnya mogok, tapi ternyata mobilnya udah nggak ada. Karena kita udah kerja sama supirnya juga, ngilangin mobilnya dia udah dibawa pergi. Mobil saya nggak ada sih, Pak. mobil kamu. Lah, mana saya tahu? Kemana mobil? Kemana ya mobil? Hah? Sebenarnya Bapak tukang ojek ya sih, Pak? Dari tadi jalan kok muter-muter terus sih, Pak? Saya nggak tahu, tadi kan di sini. Ya Allah, Pak. Bapak gimana sih udah buang-buang waktu saya? Oke, dia panik, mobilnya nggak ada. Agent Gendir masuk lagi. Pak. Loh, Mobilnya hilang. Kangen sama bakso saya ya? Deh, Pak. Mendingan Bapak udah pulang aja deh, Pak. Bapak udah muter-muterin saya, udah buang-buang waktu saya banyak. Ya tapi kan Bapak saya udah bikin saya emosi. Mbak, sini, Kalau Mbak. Bapak bukan kalau karena Bapak udah tua ya, Pak ya. Saya pasti udah. ya tapi tua juga saya nggak nafsu Mbak, sama kamu. Saya udah punya anak punya istri. Kamu aja saya ojek megang-megang begini. Iya. Nah, ojeknya biasa aja. Udah Bapak mendingan pulang aja deh. Jangan megang-megang Udah bikin perut, saya megang-megang emosi. punggung. Halo? Ya? Ya, tolong dong jemput saya. Saya mau pulang. Beneran. Ini semuanya Pengen telat bakso. lagi udah. Emang belum saya bikinin bakso tadi. Bayar dulu ojeknya, bayar dulu. Aduh, nggak usah bayar ojek. Bapak udah buang waktu saya, udah ngerugiin saya. Udah kurang ajar lagi semuanya. Udah kurang ajar sama saya. Oke pemirsa Hari Yang Aneh, jadi Baby sekarang udah ada di rumah dan ini udah jam 5 sore menjelang maghrib. Kita akan, biasanya jam segini tuh anaknya Baby tuh lagi tidur. Dan kita udah minta izin sama suaminya untuk bikin keributan di sini. Kita akan bawa rombongan ondel-ondel dengan musik yang keras, akan ngeganggu di depan rumah Baby. Kita lihat reaksi dia kayak apa. Oke langsung, ondel-ondel, agent Agra semua sama Bu Tati, rombongan anak-anak langsung setel musik yang keras di depan rumah Baby. Nih Baby pasti akan keluar nih, karena bayinya pasti lagi tidur, dia pasti kan keganggu nih.
enak aja suruh berhenti-berhenti. Emang situ mau kasih kita makan? Kasihan Mbak, saya juga dalam keadaan sakit ini Ya Mbak. ampun Bu, masa rumahnya bagus gini ngasihnya cuma 2.000? Ya Jangan mau. Mobil, ada motor, ngasihnya cuma 2.000. Yang gedean dong duitnya. Ya tambahin kek, saya sakit. Ya Mbak, Cukup kemana 5.000 Mbak, bakal zaman apaan? Udah ambil lagi aja deh kalau cuma 5.000 mah. Kita aja satu orang makannya 50.000 Mbak, udah makan sama minum. Bertiga 150. Bukan urusan saya ya. Masa saya mesti ngasih 150.000? Kan namanya orang nyumbang tuh ngasih amal itu seikhlasnya. Ya udah kalau berisik bukan urusan saya juga, ini kan jalanan umum bisa siapa aja. Biasanya kan Mbak nggak lewat sini kan? Harusnya Mak, orang baru nih Mak, masa kita dibilang baru kali ini lewat sini? Lah kita udah sering tiap hari, Mbaknya aja nggak pernah di rumah kali. Tolong ya, jangan bikin saya emosi ya Mbak. Saya seharian ini saya udah capek banget. Sama Mbak, dikira kita kagak capek apa dorong beginian? Dari Tanjung Priuk ke Cibubur. Mbak saya ini lagi sakit, seminggu biaya berobatnya 1 juta, sebulannya 4 juta. Emang sakit apa sih Bu? Mbak ini sakit kelenjar prostat. Mbak, kalau prostat itu kan buat cowok Mbak. Mbak, jangan-jangan modus lagi, bohong lagi. Dia sadar ke prostat buat cowok, berarti pinter nih, Baby. Daripada saya pusing, bentar ya saya masuk dulu ke dalam ya. Tapi musiknya tolong jangan dinyalain ya. Nanti anak saya bangun. Dia masuk lagi ngambil duit, masukin ke gerobak ondel-ondel, masukin ke dalam rumahnya. Terus bunyiin. Ya ampun, kan tadi saya udah bilang jangan nyalain musik. Anak saya tidur. Mbak ini rempong banget deh, kan kita lagi cari duit. Ya tapi jangan dinyalain kan tadi saya udah bilang jangan nyalain musik. Soalnya anak saya lagi bobo. Nah, kalau bangun gimana nangis? Kan saya juga yang repot, saya tuh capek Mbak. Lah, berarti gak redo jadi ibu nih. Kamu capek jadi ibu. Kalau jadi ibu itu, ya anak sakit jadi konin lah. Kenapa mesti ribet sih? Udah deh, gak usah ikut campur rumah tangga saya. Udah mendingan ini nih. Udah, saya kasih 50 ya Bu ya. Ya kurang dong, tuh lihat emak saya bergetar-getar. Ya, ini bukan urusan saya, ini urusan kamu. Kok jadi urusan saya? Mbak yang gak punya hati nurani. Harusnya ini orang tua Mbak itu diam di rumah. Kamu yang cari kerja, yang cari duit. Orang tua kok disuruh cari duit, gimana sih? Lah, hati nurani kamu di mana? Balik-balikin. Saya yang bantu, bukan dia yang nyuruh. Saya yang bantu anak, kasihan. Iya lagian, dia ini bukan orang tua saya. Saya aja boleh nyewa. Sewanya nih sehari 200.000 karena dia penyakitan. Kalau nggak sakit mah cuma gocap Mbak seharian. Udah ya, mendingan Mbak aja sama Ibu. Mendingan sekarang pulang aja ya. Daripada saya keburu emosi, daripada saya ngomong yang kasar-kasar. Mbak, segini mah nggak cukup Mbak, enak aja. Masih gimana sih? Anak saya itu nangis. Ya udah deh, tunggu sini ya. Lah? Awas, jangan nyalain musiknya, awas. Kok diambil lagi? Jangan dinyalain. Iya belum, ya elah heboh amat. Ambil semua nih sama receh-recehnya nih. Nih. Nggak, hitung dulu. Hitungnya di luar aja. Ntar dulu Mbak, di luar. Ntar kalau kagak cukup gimana? Kok maksa banget sih? Bu, maaf ya Bu ya. Iya, main-matiin aja. Kagak bisa belok nih. Tar dulu. Rusak. Di mana dia, Pak?
lagi ya mobilnya. Jadi pemirsa, penjebakan yang berikut ini bakal seru dan keren banget karena kita kerjasama sama Chris suaminya. Jadi akan ada seorang wanita seksi cantik bernama Connie yang mengaku jadi calon istrinya Chris suaminya Baby Margareta. Dan nanti Chris akan mengiyakan. Kita akan lihat reaksi Baby ini gimana, marah, nangis, sedih, kesel atau gimana. Mas Kris! Mas Kris! Hani! Mas! Mas Kris! Kamu siapa ya? Teriak-teriak nama suami aku. Loh, kalau di rumah? Mas Kris! Lu pikir Tadi Mas Mas Kris Kris bilang bilang lu lu pergi. Enak aja, ngapain masuk? Ngapain masuk? Langsung terobos aja, masuk terobos. Lo gue sewot, dia mau jumpain pacar gue. Pacar kamu? Iya, gue calon istrinya. Enak aja kalian banget. Mau maling ya? Lu mau maling ya? Maling ya? Kamu pacar gue. Gak boleh masuk ya, gak boleh masuk ya. Apaan sih? Kamu siapa? Enak aja. Aku pacarnya Mas. Ih, sok cantik deh lo. Enak aja kalian. Masuk aja. Hani. Hani, ini siapa? Aku tuh kangen banget. Kamu nggak ceritain kita di Austria? Kamu cari istri nomor 1, ini nomor 2. Punya anak 1 si Sydney, ini buat 1 lagi, tidak apa-apa. Mau, ayo. Nggak apa-apa, Beb, nggak apa-apa, Beb. Kita serumah Bisa. bareng, kita masak bareng buat Iya, suami itu kita. cocok sama dia. Kamu udah bilang ya udah sekarang. Kamu tetap nomor 1. Jangan nangis. Jangan nangis dong, bahkan bentar lagi kita tinggal serumah. Jangan dong, kita bentar lagi sama-sama jadi istri. Ya. Bisa, ini di luar dugaan loh. Kita nggak nyangka kalau Baby ini nangis dan dia kejer dan dia kaget, dia kayaknya syok. Syok, dia percaya selama ini sama suaminya dan ternyata dia kaget banget kalau suami ternyata begini. Jangan sedih. Itu udah biasa di Indonesia. Punya 2 istri atau 3 istri. Saya nggak mau dipoligami ya. Ya cuma 1 lagi tidak apa-apa. Bentar lagi mama papa saya Ada yang mau punya datang. 4 tidak ada apa-apa. Ini cuma 1. Iya. Pokoknya besok ke pengadilan. Tidak boleh. Kita bisa tinggal serumah. Baby, apa yang kerawang-kerawang di bawah? Oke, terusin aja, terusin. Biarin aja. Pokoknya lu berdua kesannya udah mau nikah nih. Biar Sydney ada temennya, biar bentar lagi mama papa aku datang loh mau jumpain Mas Kris. Hani, deal. Orang gila semua. Iya. Oke, masukin aja satu persatu. Masukin dulu Ibu Tati dan Pak Sukijo yang pura-pura jadi orang tuanya Connie. Masalah mbak. Ini itu suaminya Baby. Oh, kamu suaminya? Iya. Loh, katanya ini. Ini istri kedua. Ini mau istri kedua mbak. Mbak jangan nangis dong mbak. Bentar lagi kan Sydney punya adik dari anak Iya. aku sama Mas Kris. Udah. Iya. Udah, tenang. Kalau memang ini sama-sama cinta, kamu cinta sama ini? Iya Ini istri dong. kedua. Ya istri kedua, ya udah relakan aja. Kamu tahu masih satu keluarga sebenarnya ya? Bukannya ibu tadi yang itu yang ngamen ondel-ondel ya? Bapak yang tukang ojek. Iya, kenapa? Iya ini. Ini aku. Ini mana? Uang anak kami mana? Aduh, ini ngapain? Mas aku mau gini rumah. Ini anak saya mau ke rumah sakit, biayanya nggak ada. Dia nggak sadar juga, dia nggak sadar kalau ini dikerjain. Ini benar-benar dia mungkin pikirannya udah kalut dan dia lagi syok mungkin tahu suaminya mau nikah lagi. Maksudnya apaan sih? Tadi kan saya udah bilang,
Saya pasti cek terus di sini. Ribut-ribut terus dari tadi, ada apa sih di sini? Saya juga nggak tahu. Malah dia pegang-pegang saya mungkin dia ngomong saya. Permisi, ini ada apa rame-rame ya? Ada maling. Saya keamanan di sini. Astagfirullah. Aduh, ya. Jadi, baby, punangin. Kalau mau marah, nih sama your husband dia juga kompakan sama kita nih. Awas ya gua kerjain balik. Karena baby Margareta, kamu ada di hari yang Maaf ya honey, anda bercanda ya. Alas. Just kidding sayang. Ya ada maaf bagimu, pokoknya nggak boleh masuk rumah. Kamu tidur di luar. Jangan marah. Sebel. Awas untuk males nanti mama kerja.